Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua teknik dan cara memperbaiki kompresor yang lengket. Ini kompresor satu pintu. Nah, bagaimana saya tahu ini kompresor lengket? Sesampai saya di lokasi rumah konsumen, saya melihat tegangan di rumah sana perkiraan 170 sampai 160 voltase. Situ saya sudah mulai curiga ini kompresor mungkin rusak. Nah, dari mana saya tahu ini rusak lengket? Karena sampai di sana saya cok kembali kulkasnya, ini kompresornya tidak bekerja, tidak running. Saya klaim tang ampere. Rupanya kompresor ini mempunyai beban 2,0 ampere yang seharusnya 0,5 ampere sampai 1 ampere. Itu kebanyakan kulkas satu pintu ya. Itu perkiraan 0,5 sampai 1 ampere. Dan di situ saya mulai curiga, ampernya kok tinggi gitu kan. Ampernya kok tinggi, saya cek kembali ke overload dan relay, itu normal-normal saja. Overload tidak ada yang pecah, dan saya ukur ohmnya perkiraan 1 ohm, berarti masih bagus ya, masih nyambung gitu kan. Dan saya lihat PTC-nya tidak ada yang pecah, piringannya itu, dan saya lihat tidak ada yang berkarat, berarti koneksi masih bagus. Nah, nanti saya bikinlah video dan tutorialnya cara melihat PTC dan overload yang bagus. Dan saya juga kembali cek, yang tadi normal ya, saya kembali cek ini di kaki 3 kompresor. Kaki 3 di kompresor ini, yang di atas pokoknya yang vertikal. Yang vertikal itu biasanya itu di common atau di overloadnya. Common arus langsung. Dan yang di bawah ada running dan ada starting. Di sini biasanya itu sebelah luar. Sebelah luar itu running, yang nyetel sebelah dalam. Biasanya ya. Sepengalaman saya cek hambatan dari induktor. Nah, induktornya seperti ini nih. Hambatan dari induktor ini saya cek dari kaki common ke kaki starting, dari kaki common ke kaki running itu perkiraan 30 ohm dari common ke running, dan dari common ke starting itu perkiraan 19 ohm, dan dari kaki running ke starting yang untuk PTC ya, perkiraan 49 ohm. Ya, biasanya kita tambah saja dari kaki running ke kaki running ke common dan kaki common ke starting. Kita tambah saja, tadi 30 tambah 19 hasilnya 40 ohm. Berarti ini normal semuanya. Itu pengalaman saya. Cara saya sendiri ngecek induktornya ini aman apa enggak. Dan satu lagi, kita cek dari sini ke body apa nyentuh atau tidak. Biasanya kalau gagal nyetar itu terkadang ada yang nyentuh ke body. Induktor ini nyentuh ke body, seperti ini nyentuh ke body nih. Ada bekas terbakar, itu udah, kalau bahasa kampung kami itu lonyot. Lonyot tuh seperti apa ya, kepanasan, terus bodinya itu nyentuh ke besi ini. Induktor ini, tembaga ini nyentuh besi. Nah, begitulah cara ngecek ini kumparannya ya. Begitu cara ngecek kumparannya. Oke, berarti semuanya normal-normal saja. Ini sebelum saya bongkar unit. Dan akhirnya setelah semua analisa saya benar gitu ya, dari induktor, dari
induktor, ke overloadnya juga bagus, induktornya bagus, relay atau PTC-nya bagus, dan kebocoran tidak ada jumpa. Berarti bagus semua. Ini masalahnya di mana? Saya lihat voltase di rumah 170. 170 itu biasanya kalau apa sih nggak ngangkat ini. Berarti saya masih raba-raba antara ini mungkin gara-gara tegangan, atau ini mungkin memang olinya udah berkurang gitu, atau pistonnya udah memang udah rusak gitu. Jadi saya masih bingung itu. Nah, masih bingung. Saya coba bongkar ini kompresor dari unitnya. Saya teteskan, saya tuangkan gitu ya. Rupanya satu tetes, 1-2 tetes oli di dalam kompresor ini. Ini kulkas ini baru 3 tahun sampai 4 tahun baru dipakai, katanya, kata yang punya ya. Berarti masih baru. Biasanya gitu. Kalau kulkas ini 1 pintu atau 2 pintu, biasanya kalau kekurangan oli, tergantung unit ya, tergantung merek. Biasanya kekurangan oli itu pemakaian 3 tahun sampai 10 tahun atau 20 tahun baru olinya udah wajib diganti ya. Saya penasaran kok ini olinya sedikit. Ya pasti ini lengket ini. Jadi saya bawa ke ke bengkel. Rupanya memang iya, nggak sanggup untuk running, nyetar doang gitu. 2 ampere ya kan, aneh. Nah, saya berbagi ilmu cara memperbaiki kompresor yang lengket ini. Nah, biasanya kalau teman-teman atau teknisi-teknisi lain yang saya tahu ya, biasanya orang itu bongkarnya dari sini. Dari lasan pabrik. Di bawah lasan ini ada mungkin celah ya, celah untuk mengangkat batok ini ke atas. Jadi ini digerendas keliling, ditarik ke atas. Baru diputar pistonnya ya. Teman-teman pasti bingung ini, kayak mana, seperti apa sih isi dari si tabung kompresor ini ya. Ini saya ada beberapa contoh. Ini salah satu contohnya. Seperti ini aja ya, seperti ini. Ini salah satu contohnya. Ini cara kerja isi dari piston. Nih, kelihatan kan isi dari piston. Teman-teman analisa sendiri seperti apa sih cara kerjanya. Nih, kelihatan kan? Nah, kelihatan. Nah, ini induktornya. Ini kabel dari soket, 3 soket tadi. Nah, ini rotor yang di bawah. Oke. Nah, kalau saya membongkar ini, dulu pernah saya buka lasan kayak ini. Buka lasan, kembali dilas. Udah dibongkar, udah diperbaiki, saya las kembali. Cuma kalau saya capek sebenarnya, kalau ngelas keliling ini capek, habis waktu gitu ya. Habis waktu. Nah, saya ada teknik baru ini. Caranya di bor 3 titik di sini. Nah, ini udah lama saya buat seperti ini ya. Udah lama saya bor seperti yang perbaiki kompresor ini, cara bor gitu. Bor 3 titik. 3 titik kalau udah dibor, nanti kelihatan dari kelihatan dari ini. Kelihatan dari kuku yang ini. Nih kuku ini. Kelihatan kan? Ini kuku ini. Jadi kuku ini nanti kita dorong. Kita dorong, tap gitu ya kan. Terus masukkan oli lagi, masuk ke tozon, di dalam lubang kita bor. Terus dikasih, tentu kita putar lagi, kita apa lagi, kita kayak pahat gitu ya, kita pahat lagi terus sampai putar, kiri kanan gitu. Lama-lama nanti si tozon nanti masuk ke dalam dan memperbaiki mana yang macet. Itu biasanya ya udah seperti itu saya bikin. Ini udah running lagi gitu. Nanti kita tes colok lagi, kita cek pakai tang ampere. Insya Allah dia udah bagus, udah mantap. Oke, kita lanjut aja cara
eksekusi si kompresor ini. Kompresor fan ini kita lihatkan cara eksekusinya. Oke, sebelum kita bongkar kompresor ini, saya mau teman-teman untuk like konten saya ini setelah ditonton atau sebelum tonton. Like, komen di bawah ya, mana tahu ada teman-teman yang lebih paham dari saya. Komen di bawah komentar yang positif agar kita bisa sharing-sharing dan bagi-bagi ilmu di komentar. Dan kemudian subscribe my channel saya ini ya, mudah-mudahan akan kedepannya kita lebih semangat untuk bikin konten dan ilmu-ilmu tentang dunia pendingin atau teknik yang lain gitu ya. Seperti kompor gas juga kami ambil nanti, mungkin bisa membuat kami lebih semangat untuk bikin konten ini. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjut eksekusi kompresor ini. Check it out. Oke teman-teman, kita lanjut eksekusinya. Nah, ini kompresor sedang saya bor dengan teman saya, dan sudah ada 2 titik yang sudah saya bor. Nah, untuk teman-teman hati-hati ya, jangan terlalu tekan dan rasakan, maksudnya diperhatikan ketebalan dari kompresor nih. Ketebalannya tuh tidak sampai perkiraan 5 mili, cuman perkiraan 3 mili ya tebalnya ya. Nah, di situ harus hati-hati karena kalau kelebihan tenaga bisa-bisa kita merusak isi dalam kompresor, bukan malah memperbaiki tapi merusak, karena di dalam sana ada pipa kondensor juga di dalam ya, ada juga di kumparan-kumparan tembaga, mana tahu nanti tergores atau bisa terputus. Nah, setelah dibor, pastikan, kalau bisa pastikan tidak ada kotoran yang masuk ke dalam kompresor. Contohnya serpihan-serpihan yang kita bor masuk ke dalam kompresor, makanya kami pakai isolasi kertas dan pakai magnet obeng ya. Ini saya cek nih, kelihatan kan? Kelihatan tadi 2 ampere ya. Teman-teman back lagi lah videonya ya, soalnya saya agak males ngedit ya, cuman fokus untuk berbagi ilmu saja, berbagi teknik. Nah, kita lihat, bisa kita lihat dari pantulan-pantulan cahaya senter ini, dari sisi lubang yang berlawanan kita lihat. Nah, ini seperti inilah yang harus kita perbaiki gitu. Jadi itu yang kita tekan nih. Nah, kelihatan kan teman-teman, analisa sendiri seperti apa bentuknya. Ini kebanyakan kompresor S134 seperti itu kompresornya. R600 kebanyakan seperti itu juga kompresornya. Nah, itu saya lagi menganalisa di mana. Oh, sudah dapat. Nah, ini hentakan. Oke. Oke, kita cari sisi yang berlawanan. Belum kelihatan sisi berlawanannya. Belum terlihat sisi berlawanannya. Mungkin tertutup di bawah piston kompresornya. Nah, kita masukkan tozon untuk memperlancar atau
menghancurkan karat-karat yang melekat di dalam piston atau yang membuat kompresor atau pistonnya macet. Kita masukkan tauson, tunggu agak sebentar selagi kan masuk tauson ke titik lubang yang lain. Kalau bisa tauson dulu ya teman-teman ya, baru olinya. Dan kompresor ini keadaan kosong ya, tidak ada oli. Karena nanti tauzonnya tidak bekerja dengan maksimal. Oke, saya dapat titik lawan arahnya. Sekarang saya press. Nah, sepertinya titik lawan arahnya tertutup di bawah piston. Dan sekarang kita mau cari titik, maaf, bikin titik satu lagi. Kalau mau bikin titik satu lagi harus ditutup ya teman-teman ya, biar tidak ada serpihan besi yang masuk atau kotoran yang masuk ke dalam tabung kompresor. Nah, kita congkel dan coba kita tes kembali kompresor. Apakah sudah normal? Ini olinya belum saya masuk ya, belum sedikit pun saya masuk, cuman tauson saja. Teman-teman kalau bisa nontonnya ini jangan percepat ya, tonton sampai habis, mana tahu nanti teman-teman kurang dari penjelasannya. Oh, masih lengket. Oke, kita kembali masukkan tauson. Kemudian kita congkel lagi apakah sudah berjalan dengan normal. Dan kemudian kita tes running. Oke, rupanya sudah bagus. Tanpa kita sadari rupanya sudah bagus. Dan ampere sekarang 0,6 6162 ya. Berarti kurang jos. Karena mungkin olinya nggak ada ya di dalam ya. Nah, itu kelihatan sisa oli yang di dalam sana. Nah, ini kita lembar pakai oli. Nah, mudah-mudahan semua yang menyebabkan lengket itu jatuh ke bawah. Dan nanti olinya ini kita buang ya. Kita ganti kembali oli baru. Oke, alhamdulillah ya. Dan ampere turun jadi 5,8 ya. Dan lanjut kita, setelah kita perbaiki tadi ya, sudah normal, lanjut kita las. Ya, kenapa tujuan saya ngebor bukannya di buka gerenda pabrikan, karena mudah untuk mengelasnya. Jadi agak jauh resiko dari kebocoran. Nah, ini hasil dari lasannya. Sekali jalan langsung rapi. Nah, ini tujuan saya dari pengeboran, bukan pembukaan lasan pabrik. Oke, terlihat kan rapi. Dan sekali las ini
saya tes rendam dengan tekanan freon R32, freon AC, di angka 250 tidak ada bocor. Nah, kemudian kita cat kembali biar kelihatan rapi dari hasil pekerjaan kita. Nah, kita lanjut untuk pemasangan atau penutupan pipa dorong dan pipa hisap kompresor. Jadi yang terbuka nanti cuman pentil dari kompresornya untuk kita tes kebocorannya. Nanti kita rendam atau kita kasih apa? Nggak perlu direndam sih. Cuman dikasih apa aja, kasih sunlight di atas atau bekas pengelasan kita. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kemudian ini freon R32-nya kita tes, masukkan ke dalam kompresor. Dan inilah detik-detik dari pengetesan kebocoran di kompresor. Ini tekanannya 250 untuk freon R32. Oke, nihil dari kebocoran. Kita ini sekali eksekusi mengelas, tidak ada 2 kali atau 3 kali bocor, tes lagi kebocoran, enggak. Jadi ini sekali las langsung jadi. Oke, kemudian kita lanjut aja ya. Kita buang dulu oli-oli yang kotor, oli-oli sisa-sisa di freon. Mau bekas pengelasan atau perbaikan tadi atau lama. Olinya yang sebelumnya sedikit, cuma beberapa tetes. Nah, ini kan oli tambahan untuk perbaikan tadi. Ada sedikit yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian kita masukkan oli dan jangan lupa pipa hisap dan pipa dorongnya standby terbuka. Nah, itu barusan kami hidup. Rupanya oli tidak masuk karena pipa dorongnya belum kami buka. Nah, seperti inilah cara kami mengisi oli kompresor. Ditutup pipa hisap yang satu lagi, pipa hisapnya dari evaporator, dan kemudian olinya kita masukkan dari pentil. Nah, kalau seandainya teman-teman ada mengisi oli kompresor kulkas ini, lagi dimasukkan oli dari pipa hisap, ternyata nyembur dari pipa dorong, coba dilawan arahkan. Jadi bukan dari pentil lagi kita masuk, dari pipa hisap evaporator, bukan dari pentil. Insya Allah itu tak akan menyembur lagi dari pipa dorong. Nah, begitu saja sih. Nah, ini nihil keluar dari pipa dorong. Berarti pas tempat kita mengisi olinya. Nah, itu kelihatan kan? Ampernya turun jadi 0,53. Terakhir saya lihat kemarin 0,47. Nah, itu stabilnya 0,47. Oke. Kalau pertama tadi ampernya 0, berapa tadi? 0,6 sekian ya. Kan tinggi kan? Jadi 47. Oke, kita biarkan hidup dulu perkiraan 10 menit. Dan jangan lupa dikasih tozon sedikit. Mudah-mudahan nggak macet lagi. Biar jangka waktu lama dipakai kompresor ini. Oke,
Sekian dari kami dari Multi General Teknik. Semoga video ini sangat membantu teman-teman semua. Salam dingin dari Melayu Rokan Hilir Riau. Terima kasih. Salam dingin dari Multi General Teknik.